Wilayah Jakarta 40% berada di bawah permukaan laut. Tiap tahun kejadian banjir Jakarta semakin buruk. Titik sebaran banjir pun semakin meluas. Bagaimana penanganan banjir ibu kota? Zelda Savitri akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Zelda, silakan. Ya, terima kasih Eva. Saat ini saya sudah bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso dan juga Direktur Rujak Center for Urban Studies Marco Kusmawijaya. Selamat sore Bang Yos dan Bu Marco, selamat sore. Kita akan lihat di sini peta Jakarta. Kita akan mencoba untuk melihat dan mendalami seperti apa sebaran daerah-daerah rawan banjir di DKI Jakarta. Kita mulai yang pertama dari Jakarta Utara. Di Jakarta Utara di sini daerah-daerah rawan banjir adalah Cilincing, Kelapa Gading, Pademangan, Penjaringan, Kota, dan Tanjung Priuk. Bang Yos, mengapa di Jakarta Utara daerah-daerah ini bisa rawan banjir? Ya, tadi sudah diceritakan dan Pambukan ya ada 40% di bawah permukaan laut. Nah, 40% cekungan ini kan tidak menyatu satu tempat. Ya. Dia tersebar di mana-mana. Karena itu terdaftar di dalam titik rawan banjir gitu. Nah, namun kalau saya boleh cerita ya, banjir itu kan ada 3 sebab banjir Jakarta itu. Satu, banjir yang paling berat diatasi itu adalah kiriman dari selatan lewat 13 sungai itu kan. Nah, lalu yang kedua karena cekungan itu tadi, artinya hujan lokal pun bisa banjir. Nah, yang ketiga adalah rob ya, laut. Nah, kalau kita cerita yang paling anu kan yang kemarin ya, Sabtu itu ya. Ya, sebenarnya kalau Sudirman dan Tamrin itu tidak masuk titik rawan menurut saya di Jakarta Pusat mungkin nggak ada itu. Tapi kemarin kok kayak begitu. Kan ini yang perlu dicermati, ini ada apa gitu. Menurut saya ada 2 sebab ya. Saya bisa meyakini bahwa drainase saya kira berfungsi dengan baik. Karena apa? Karena setiap tahun kita punya program untuk maintenance drainase kan ya. Pada saat musim kemarau kita lakukan maintenance. Dan saya yakin itu diteruskan oleh Fauzi Bowo kan ya. Nah, pada saat drainase ini sudah penuh ya, gorong-gorong sudah penuh ya dan belum mengalir ke sana ya, ke laut atau ke sungai ya. Sudah datang lagi yang banyak, itu kemarin terjadi seperti itu. Apa artinya? Curah hujan kemarin luar biasa banyaknya dan itu datang setiap 5 tahun sekali. Ya, ini belum apa-apa ya. Kalau saya kan kena sial 2002 sama 2007 saya kena sial itu. Kena sialnya apa? Karena tiga-tiganya datang bersama-sama. Kiriman dari Bogor, lalu rob datang dari utara, lokal itu makanya habis Jakarta tenggelam. Mudah-mudahan 5 tahun itu nggak datang saat ini, mudah-mudahan nggak ada lagi itu kan. Tetapi lebih baik kita memprediksi itu akan terjadi gitu kan. Nah, kemarin saya yakini gorong-gorong berjalan baik. Karena setelah hujan turun, saya salah satu korban kemarin saya ada di depan BCA saya, tower BCA itu, parkir di situ 1,5 jam. Karena nggak bisa bergerak kan, aku tungguin aja di situ kan. Nah, setelah reda, hujan berhenti, nggak sampai 1 jam, kira 1,5 jam, kok habis. Artinya gorong-gorong itu berjalan dengan baik ya, setelah ini tersalur terus dia turun ke gorong-gorong lagi yang di atas, lalu pompa juga berfungsi baik. Ya kalau daerah itu kan dibuangnya ke Cideng sama ke Waduk Melati kan gitu. Nah, dulu memang saya sarankan agar Waduk Melati ini revitalisasi gitu anunya itu. Didalamkan lagi dan dilebarkan lagi supaya lebih baik, nampung yang lebih banyak lagi. Oke. Gitu. Bung Marco, solusi mengatasi banjir di Jakarta sudah berulang kali dibahas dan sudah juga dilakukan beberapa, diantaranya menambah ruang terbuka hijau, misalnya normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Pesanggerahan, dan masih banyak lagi. Apa solusi yang paling mungkin dan paling bisa dilakukan segera? Ya, kita ini tidak punya kemewahan untuk memilih salah satu. Semuanya harus dilakukan. Jadi mencegat air di atas itu termasuk persoalan penghijauan dan lain sebagainya. Kemudian mengurangi runoff, jadi memperbanyak resapan di dalam Jakarta sendiri. Kemudian mau tidak mau juga harus membendung air dari laut. Nah, satu hal yang belum disebut Pak Yos tadi, bahwa sudah dikonfirmasi tanah Jakarta itu turun terus. Pada titik-titik tertentu yang Anda tadi cerita, tapi saya tidak mau sebut persisnya di mana, itu sampai 18 cm per tahun. Itu luar biasa. Nah, ini sebab karena air disedot terus-menerus. Jadi terkait dengan kemampuan kita penyediaan air yang terbatas. Nah, ini juga harus ditangani gitu ya. Saya khawatir sebetulnya Pak Yos tadi terlalu optimis kalau menganggap saluran semua baik. Karena kalau tanah itu turun terus, ada kemungkinan saluran itu atau rusak kan, terganggu dia, atau elevasinya berubah. Itu yang mungkin sekali terjadi misalnya dalam keadaan di sekitar Sarina. Jadi saluran yang melewati Sarina itu kan mengalirkan air yang banyak sekali, bukan hanya sekitar Sarina tapi juga dari Menteng ya ke Cideng. Nah, itu kan harus dipompa ke atas karena dia lebih rendah. Ada kemungkinan dengan penurunan tanah, terutama daerah Tamrin karena pembangunan sangat tinggi,
itu lebih turun lagi. Caranya bagaimana mengatasi penurunan tanah ini? Pertama harus menyedot, harus menghentikan penyedotan air tanah, dan itu berarti harus ada usaha yang luar biasa dalam pengadaan air minum. Bersih, ya. Karena itu yang saya katakan kita perlu upaya-upaya yang sebetulnya sudah sangat harus drakonian. Ya, drakonian itu harus keras, sungguh-sungguh, tidak bisa setengah-setengah, dan tidak bisa pilih salah satu. Semua itu harus dilakukan. Yang sejauh ini sudah dilakukan belum cukup atau sudah? Pasti tidak cukup. Jadi misalnya pengerukan saluran dan lain sebagainya baik dilakukan, dan itu pun kan belum mencapai tingkat yang dikehendaki karena terlambat kan, itu bantuan Bank Dunia segala macam banyak sekali terlambatnya, mungkin baru dilakukan 30% mungkin sekarang itu. Juga penghijauan di selatan bahkan belum ada tindak lanjut apa-apa dengan pembicaraan dengan Jawa Barat, setingkat pembicaraan belum ada tinggal konkret. Kita juga tidak mempunyai mekanisme untuk membuat tata ruang bersama seluruh Jabodetabek misalnya. Saya rasa itu semua sangat berpengaruh. Bang Yos, apa kendala yang paling besar dalam mengatasi banjir di Jakarta? Ya, kalau yang tadi meneruskan Pak Margo ya, jadi memang betul. Saya lupa tadi bahwa ada penurunan tanah akibat penyedotan air yang sangat signifikan dari tanah. Ya, terutama dari gedung-gedung bertingkat itu kan, apakah itu kantor, apakah itu hotel. Saya pernah merancang perda tentang sumur dalam, tapi dirontokan oleh dewan di situ, zaman saya ya, bukan dewan sekarang, dan rontokan. Padahal saya sudah jelaskan, sumur dalam yang akan calon perda ini nggak akan kena rakyat kecil. Sumur dalam itu yang 100 lebih itu yang digalinya. Kalau rakyat kan 5-10 meter nggak ada masalah. Ini disedot habis-habisan ratusan meter. Caranya gimana kita kasih pajak yang tinggi terhadap tanah ini supaya mereka menggunakan air minum dari LED dan. Bang Yos, saya potong dulu, nanti bisa kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Metro Hari Ini, kami akan segera kembali. Pemirsa, kembali kami lanjutkan perbincangan kami seputar banjir di Jakarta. Kami juga sebenarnya telah mengundang pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun kemudian membatalkan diri untuk hadir di studio. Kami masih berbincang bersama Bang Yos dan Bung Marco Kusumawijaya. Bang Yos, silakan tadi dilanjutkan dulu. Jadi ada terobosan-terobosan yang mungkin bisa kita sarankan ya. Dulu kan kita rancang membuat sumur-sumur resapan ya. Sumur resapan yang besar itu serahkan ke DKI, tapi rakyat secara massal bisa membuat itu. Apa Pak Margo namanya yang pakai alat biopori kan, ya. Itu dibagi alatnya yang massal gitu kan ya. Saya kira anggaran DKI sekarang ini bisa mendukung itu. Lalu mereka diajarin gimana membuatnya. Kalau setiap semeter rumah kita itu kita bikin, setiap meter persegi itu kan bisa 4, 1, 2, 3. Anunya cuma segini, 1 per meter persegi. Itu berapa juta ton kalau itu jutaan kita bikin, yang air bisa masuk ke dalam. Satu itu. Yang kedua, saya mau ngoreksi lagi ya. Dulu kan kita namanya ruang terbuka hijau itu ada private, ada public ya. Public itu seperti Monas, Menteng apa itu kan. Public itu rumah kita. Sisanya itu harus bisa jadi resapan. Nah ternyata kan di aspal semua gitu kan. Sehingga kalau hujan turun di situ ya lari ke jalan atau ke got. Nah sekarang itu harus dibuka menurut saya. Ini sekali lagi terobosan yang radikal. Dia suruh ganti on block ini. Keras tetapi ada bolongannya begini kan. Jadi tetap kalau hujan bisa terserap sebagian kan, yang sebagian mungkin lari. Jadi ini akan mengurangi jutaan meter kubik air hujan masuk ke tanah dan cepat mengisi air yang disedotin dari pemukiman atau hotel-hotel bertingkat itu tadi yang bisa. Nah ini ada keseimbangan di situ. Ini terobosan seperti itu. Lalu untuk menanggulangi banjir kiriman ya, menurut saya tidak ada cara lain kecuali membangun waduk-waduk raksasa di selatan. Ya. Yang pertama dulu kita Pak Marco, yang zaman saya itu Ciawi sudah ada 100 hektar kita mau anukan. Tetapi kalau kita hanya koordinasi terus dengan para kepala daerah sekitarnya itu, mereka ya kan aku nggak banjir kok, kenapa aku repot kan gitu kan. Karena itu saya dan itu kendalanya selama megapolitan. Nah, jadi apa maksudnya waduk-waduk raksasa di sana itu? Untuk membelokkan sungai itu sebelum masuk Jakarta, belokkan ke situ. Dari puncak ya belok ke situ kan, waduk raksasa ini menjadi tabungan air pada saat penghujan. Pada saat kemarau kita jadi tabungan air kan. Artinya kita tidak akan kekurangan air baku untuk air bersih Jakarta yang sekarang ini sudah terjadi masalah. Kita kembali harus break lagi, nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami di Metro Hari Ini. Ya, kembali di Metro Hari Ini kita akan lanjutkan perbincangan ini. Bung Marco, benarkah Jakarta tidak akan pernah bebas dari banjir dan 2013 hal ini akan terjadi lagi dan lebih parah lagi? Ya, saya pikir apa saja mungkin ya, tapi tergantung seberapa kita mau bayar gitu.
Nah, itu yang saya katakan tadi, kalau kita betul menganggap sekarang masalah banjir ini serius dan kita mau kurangi, ada banyak sekali yang harus dilakukan dan itu memerlukan menurut saya kepatuhan dan peraturan-peraturan yang drakonian. Dari warganya juga? Dari warga, dari pengusaha, dari pemerintah, karena kita perlu banyak sekali dana terus terang untuk membangun. Mulai dari mencegat air di atas, meningkatkan peresapan di dalam, kemudian membendung air dari laut, dan juga meresapkan air banyak, itu kan berarti kita kemungkinan harus sedikit mengurangi pembangunan supaya ada lebih banyak ruang yang bisa dipakai untuk tandon air. Tapi itu tentu bisa juga digabungkan dengan misalnya bangunan-bangunan tertentu atau semua bangunan diwajibkan untuk membuat penampungan air. Tapi sekali lagi itu berarti biaya pembangunan yang lebih mahal. Nah, itu yang menurut saya kita harus sepakat gitu. Kita tidak bisa cuma mau enaknya tapi tidak mau menanggung beban dari pembangunan itu. Itu yang menurut saya perlu gerakan besar-besaran dengan kesepakatan besar dan dengan kepemimpinan yang kuat. Bang Yos, Anda pernah memberikan blueprint kepada Jokowi. Apa yang terjadi? Jadi 3 sebab banjir itu semuanya sudah ada blueprintnya sebenarnya. Tadi sudah saya ceritakan ya, yang 13 sungai itu tidak ada cara lain kecuali membangun waduk-waduk raksasa di sana lah. Untuk membelokkan 13 sungai itu bisa 3, bisa 4 waduk begitu kan. Ya, nah yang masuk ke Jakarta disetel dengan pintu air kan secukup yang kita perlukan satu kayak. Sekarang yang rob sekarang ini konsep Belanda yang kita tiru. Kita dulu ingin membangun namanya giant seawall gitu. Jadi sebuah tembok raksasa gitu dari batas Tangerang sampai Bekasi kita bangun sana. Nah ini supaya mau ditangani oleh investor maka ini tentu ada kegunaan lain bukan hanya membendung rob aja. Dia untuk jalan tol nantinya. Nah, blueprint Anda ini ditampik oleh Jokowi, benar? Oh, enggak ada. Tidak. Bahkan beliau itu janji kok. Beliau sering ngomong ya, ngatasi banjir, ngatasi macet juga sudah ada peruminya jalan plastik, saya tinggal eksekusi. Mudah-mudahan itu dilaksanakan. Gitu. Jadi sekarang kan, tadi kan gitu ya, lah untuk yang cekung 40% tadi kan sistem polder dipompa kan. Disedot lalu dibuang ke situ yang terdekat atau sungai yang terdekat. Itu konsepnya. Jadi tiga-tiganya sudah ada. Nah sekarang memang di dalam eksekusi selalu saja tidak mulus kan. Banyak kendala, banyak dinamika di lapangan. Itulah seninya memimpin kan. Kalau lurus-lurus saja kan banyak orang bisa kan. Nah ini kembali ke konteks itu tadi menurut saya. Sekali lagi jangan terlalu menyalahkan Pemda DKI termasuk gubernurnya ya. Karena ada ketergantungan orang lain kan. Berarti dia nggak bisa membangun dong situ-situ besar di selatan. Ya, yang bisa kan pemerintah pusat, ada undang-undangnya. Ini sungai ini melalui 3 provinsi. Oke, yang giant seawall itu tadi juga bisa investor dicari kan. Tentu harus dia juga dapat untung dari mana kan bisa Waktu kita sudah habis sayang sekali. Terima kasih Bang Yos dan Bung Marco untuk waktunya di Metro hari ini. Selamat sore. Dan pemirsa sesaat lagi Headline News pukul 18 hadir bersama Eva Julianti.